Terima kasih ibu-ibu sudah menerima undangan saya, walaupun saya mengundang hanya lewat pesan singkat atau lewat pemberitahuan saja. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di sekolah kita SDN PAID 1. Iya. Jadi tujuan kita mempelajari tentang diseminasi positif ini adalah yang pertama itu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dalam menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru dalam membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam kita berinteraksi dengan murid. Jadi tujuan diseminasi positif ini itu ada 3. Pertama, memahami konsep, kemudian kita sebagai guru harus selalu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin yang kita laksanakan di kelas maupun di sekolah kita. Kemudian kita memahami peran kita sebagai guru. Ya. Ini konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persamaian bibit. Jadi kita ini ibarat petani. Jadi kita menyebarkan bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu bibit hidup tanaman dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai petani, murid-murid kita itu diibaratkan sebagai bibit yang kita tanam. Jadi berhasil tidaknya kita bibit padi itu, tumbuh kembangnya bibit yang kita semaikan itu tergantung daripada kita. Jadi bagaimana caranya kita memberi pupuk dan air, bagaimana pendidikan yang kita sampaikan ke murid-murid kita itu sangat tergantung dari kita. Kemudian bagaimana ulat-ulat ya seperti yang terjadi saat ini ya, kendala-kendala yang kita hadapi itu ibaratkan seperti itu. Jadi apakah karena ulat kita mematikan itu bibit padi, ya dia sudah masih mati saja daripada dia merambat ke tanaman yang lain, atau kita punya cara membasmi ulat-ulat itu saja yang kita basmi, bukan tanamannya yang kita basmi. Oke, sekarang kita masuk ke apa makna budaya positif. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai seperti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang masing-masing kita buat. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Jadi budaya positif itu terdiri atas perubahan paradigma. Mantau, anak hanya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian kalau di posisi manajer, anak akan mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri. Jadi kita berefleksi saja, kita berada di posisi kontrol yang mana. Selalu saja kau bikin ibu kecil. Ini pembuat rasa bersalah. Nah ini, kalau posisi pemantau, posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi teman. Kalau pemantau, kamu sudah langgar peraturan sekolah dengan tidak mengenakan seragam sekolah sesuai hari. Kau tahu dari konsekuensi apa? Ini posisi pemantau. Nah, kalau di posisi manajer, apa kamu tahu kesalahanmu hari ini? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan?
itu kita di posisi mengajar. Oke, baik. Nah, ini dia yang namanya segitiga restitusi, yang selalu kita bertanya-tanya, apa itu segitiga restitusi? Apa itu restitusi? Jadi segitiga restitusi itu ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu namanya restitusi. Kita lihat tahapan-tahapannya. Jadi restitusi juga merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, ingat, bukan menebus itu kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, seperti yang tadi saya sudah coba lakukan antara ibu kelas 5B dengan murid-muridnya, saya sudah lakukan. Jadi saya memperbaiki hubungan antara ibu kelas 5B dengan murid-muridnya dengan saya bilang begini, ibu bukan tidak menghargai keinginan anak-anak itu untuk pindah kelas, mereka mau pindah kelas. Yang ibu katakan kalau kalian berpikir untuk pindah kelas, yang pertama, pindah kelas boleh kita pindah kelas, tapi tidak segampang yang kita pikirkan. Apakah teman-teman nanti di kelas yang baru, walaupun setiap hari kita bertemu di kelas 5A misalnya, apakah bisa menerima kamu seperti di kelas 5B? Jangan sampai tidak nyaman lagi di kelas 5B, kamu minta pindah lagi kembali 5A, kalian minta pindah kembali lagi di kelas 5B. Karena ibu kan sudah sampaikan bahwa ibu akan memperbaiki ke depannya, ibu akan memperbaiki. Apa yang mereka harapkan? Saya tanya apa yang mereka harapkan? Mereka ingin ibu jangan terlalu marah-marah. Begitu datang ibu langsung gas marah-marah. Terus ibu muka sangir. Pokoknya ibu begini. Jadi saya bilang, ibu bukan memang begini, tapi ibu sayang sama kamu. Jadi ibu saya berusaha untuk memperbaiki hubungan. Jadi saya memberikan tawaran kepada mereka. Bukan saya memaksa mereka untuk tetap di kelas 5B, tidak. Saya tidak memaksa mereka untuk tetap di kelas 5B, tidak. Tapi saya menawarkan bagaimana. Saya bilang kalau mau pindah tetap silakan. Ibu tetap terima kalau kalian memang berpikir untuk mau pindah ke kelas lain, ke kelas A, ke kelas 5A atau 5C, itu tetap akan kasih. Tetapi coba kamu berpikir. Setelah saya sampaikan bagaimana? Apakah kalian mau pindah? Tidak. Jadi mereka berpelukan dengan ibunya dan mereka saling menangis dan mereka saling bersemangat. Dan saya berharap sehingga mama, nanti saya masuk kelasnya mama untuk melihat. Jadi mama mengakui bahwa kami di guru-guru tua memang secara teknologi kami kurang. Kami hanya mengajarkan anak yang berdasarkan apa yang kami tahu. Jadi untuk ini mengajarkan anak sesuai dengan, saya bilang mama, anak-anak sekarang harus kita ajar sesuai dengan zamannya. Anak itu belajar berkembang sesuai dengan kodrat zaman. Jadi kalau anak-anak itu lebih hebat teknologi dari kita, kita harus lebih hebat. Dalam artian kita harus menggunakan media teknologi ini sebagai bahan pembelajaran kita. Bukan selalu pasang ini slide juga seperti tidak selalu. Dengan LKPD-nya kita yang tahapan. Nah, tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-kata yang kita lontarkan pada menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Jadi tahapan restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya kita harus menstabilkan identitas yang mereka lakukan itu adalah kesalahan yang wajar dilakukan oleh seorang manusia. Itu yang pertama dalam segitiga restitusi. Jangan kau ini bagaimana kau ini begini. Ingat kita selalu, kenapa kau sampai begini? Oh iyalah, ibu paham lah karena begini. Jadi kita menstabilkan identitas. Berikutnya, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Itu validasi. Ya, jadi kalimat-kalimat yang bisa kita katakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ibu tahu kau senang, misalnya. Ibu tahu kau senang suka balempar, tapi bukan berarti kau selempar teman juga. Artinya kita validasi bahwa betul kau punya kebutuhan untuk suka begitu. Betul, ibu suka. Jadi bisa kita tegur misalnya, Etin, sekarang masih jam pelajaran matematika, nanti jam pelajaran ini boleh, ibu tahu kau suka begitu. Ini contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Ya, yang terakhir, contoh kayak ini yang berkelahi. Saya mengatasi kasus satu kali anaknya saya yang berkelahi. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu.
sesuatu yang penting menurut dia benar, karena semua anak merasa dia paling benar. Jadi kita awali tindakan yang salah. Ibu, dia pukul saya dahulu, dia mempertahankan yang dia anggap benar. Jadi kita harus validasi tadi. Betul, memang kok betul juga, kau pukul karena kau didahului dahulu toh. Misalnya, bisa. Betul. Ibu tahu kan, kau pukul pasti karena kau emosi karena dia pukul kau lebih dulu, atau pasti karena kau mati lebih dahulu. Tetapi kita harus ada kata tetapi untuk menambahkan tindakan yang baru yang harus dilakukan. Berikutnya, ya ini, menanyakan keyakinan yang terakhir. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi motivasi ada dari eksternal, kemudian intrinsik atau internal. Jadi kita gali kembali motivasi internal dia dengan mengatakan begini. Kamu masih ingat apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas ingat, keyakinan kelas tadi berbeda dengan kesepakatan. Tadi seperti yang saya bilang, kalau kesepakatannya hadir tepat waktu, berarti keyakinan kelas kita adalah kita komitmen, menghargai orang lain, menghargai diri sendiri dan komitmen. Itu keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Tanggung jawab misalnya, ibu dia tidak piket. Nah, bagaimana nilai tanggung jawabnya kita? Jadi itu yang namanya segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita memvalidasi, menanyakan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, baru kita menanyakan keyakinan. Itu baru segitiga restitusi itu berhasil. Ya kita dalam proses belajar juga untuk ke arah sana, karena saya lihat, saya juga waktu kita kerja di sipil positif yang kemarin, saya juga memilih restitusi tanpa saya tahu jelas apa itu restitusi. Begitu. Jadi nanti kita akan sama-sama. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, refleksi untuk kita masing-masing. Kira-kira saya perlu satu orang mungkin untuk merefleksi, satu atau dua orang, merefleksi perasaan apa yang muncul pada saat saya membelajarkan materi-materi ini, maksudnya pada saat saya menyampaikan materi-materi ini. Kemudian peran seperti apa yang telah saya lakukan, peran-peran apa, posisi kontrol apa misalnya pernah yang sering saya lakukan. Kita semua, semoga materi diseminasi budaya positif ini bisa kita, walaupun sedikit waktunya, tetapi bisa kita ingat-ingat, kita merefleksi sudah sejauh mana posisi kita dalam kita melakukan proses belajar di kelas. Dan itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Shalom. Refleksi saya terhadap disiplasi budaya positif ini setelah saya mendengarkan pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah, saya sangat terbentukkan karena ada hal yang selama ini saya rasa itu baik-baik saja, ternyata memang itu sebenarnya ada kekeliruan juga di situ, dan kedepannya saya akan memperbaikinya. Dan saya sangat banyak perubahan yang saya harus lakukan supaya apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi waktu membawakan materi itu bisa tersalurkan kepada anak-anak didik saya. Ya, dan setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah tentang posisi kontrol guru, itu ada penghukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ternyata saya berada di semua posisi itu. Jadi mungkin dengan penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah saya lebih memperbaiki diri ke depannya supaya menjadi lebih baik lagi. Ya, terutama kalau saya berada di posisi manajer, saya rasa itu lebih bagus lagi. Terima kasih. Selamat siang dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah berbagi materi pada siang hari ini. Sebelumnya saya tidak tahu apa itu segitiga restitusi. Tetapi lewat kesempatan siang hari ini saya jadi tahu bahwa dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dengan begini saya akan menerapkan 3 tahapan ini untuk saya menyelesaikan kasus-kasus saya di kelas saya. Terima kasih.